Semoga program Gerbang Desa yang kita inisiasi, yang kita canangkan pada siang hari ini dan selanjutnya dapat berjalan dengan efektif, dapat berjalan dengan penuh manfaat untuk seluruh warga desa yang miskin, yang tertinggal, sehingga setiap warga desa, setiap program Gerbang Desa yang diletakkan di desa tersebut langsung terangkat, tidak lagi menjadi desa miskin ataupun desa tertinggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan gerakan membangun Desa Saburai tahun 2015 saya nyatakan secara resmi dimulai. Ya, selaku Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Lampung beserta saya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus juga kita bisa meningkatkan silaturahmi antara pemerintah Provinsi Lampung langsung dengan masyarakat pedesaan. Dan untuk diketahui secara bersama oleh kita semua bahwa desa miskin dan tertinggal di wilayah Provinsi Lampung ada sekitar 380. Program Gerbang Desa ini kita laksanakan sekitar 100 desa per tahun. Jadi target kita dalam waktu 3-4 tahun insya Allah sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal ataupun desa miskin di wilayah Provinsi Lampung ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan Gerbang Desa ini sebagaimana kita tahu buat para pejabat bahwa situasi dari indeks ada yang mengkhawatirkan, apa itu? Yaitu indeks Gini. Indeks mengenai disparitas kesejahteraan antara orang kaya, orang yang berkecukupan semakin kaya dengan penduduk yang semakin miskin. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung tapi juga di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat makanya mengalokasikan dana desa sekitar kurang lebih 1 miliar per desa per tahun adalah untuk menjaga Republik ini. Kenapa? Karena ketika ketimpangan angka indeks Gini ini semakin melebar di atas 0,5, maka yang terjadi bahaya adalah eksistensi negara. Akan terjadi krisis ekonomi yang berujung pada krisis kepemimpinan karena ketimpangan yang begitu lebar. Nah, ini juga kita sadari kehadiran kita, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai bagian dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendekatkan kesejahteraan kepada rakyat. Dan salah satu yang menjadi PR utama kita adalah bagaimana kita menangani, segera mengentaskan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan, di mana itu? Di desa-desa tertinggal. Nah, saya berharap para bupati memiliki konsentrasi yang cukup untuk bisa memperhatikan di mana saja desa-desa tertinggal yang ada di wilayah kepemimpinan Bapak Ibu. Ini menjadi penting karena ini adalah salah satu ukuran dari keberhasilan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Bahkan ada ketimpangan yang cukup besar juga antara jumlah desa miskin di satu kabupaten dengan di kabupaten lainnya. Mungkin saja bahwa prioritas pembangunannya masih belum mengarah pada pengentasan kemiskinan. Nah, saya berharap ke depan ini menjadi satu prioritas dalam penganggaran pembangunan di kabupaten masing-masing. Bapak Ibu hadirin, tentunya walaupun itu menjadi tugas dari pemerintah kabupaten, kami pemerintah provinsi tidak berpangku tangan karena bagaimanapun juga desa-desa yang ada di kabupaten itu ada di dalam wilayah kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Kami berupaya juga untuk melakukan akselerasi untuk mempercepat pengentasan tersebut. Sesuai dengan kebutuhan daerah, maka lahirlah program Gerbang Desa Saburai ini yang kemudian belum lama ini mendapat penghargaan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sebagai kita Provinsi Lampung nomor 3 yang terbaik se-Indonesia dalam program pengentasan kemiskinan pedesaan. Tujuan dari penyelenggaraan program Gerbang Desa Saburai tahun ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya
khususnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelestarian pembangunan. Yang kedua, penyatuan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat pedesaan dan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam sistem. Sedangkan tujuan yang ketiga, yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintah, khususnya pemerintahan desa, dan memfasilitasi pengelolaan pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan. Keempat, penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kemudian yang kelima, terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan serta terwujudnya peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tapi yang harus dipahami bahwa kami pemerintah provinsi sangat serius dalam kerangka penanganan ini. Kami uji coba di tahun 2015 ini 30 desa, dan di tahun 2016 insya Allah 100 desa. Kemudian Bapak Ibu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat atas peran sertanya dalam pensuksesan acara pencanangan program Gerbang Desa Saburai ini di tahun 2015 ini, yang insya Allah akan semakin kita perbesar kapasitasnya di tahun 2016. Saya tahu, saya berterima kasih kepada beberapa bupati yang sudah menaruh prioritas pembangunan, prioritas anggaran untuk membangun di pedesaan. Salah satu contohnya, kalau saya tidak salah, adalah Kabupaten Tulang Bawang yang juga sudah memberikan anggaran per desa per tahun 200 juta per desa per tahun ya Pak Bupati ya. Tapi kalau Tulang Bawang bisa, artinya tempat lain seharusnya bisa. Nah, tinggal bagaimana kita merancang prioritas penggunaan anggaran supaya setiap desa bisa memperoleh akselerasi pembangunan. Tetapi kesinambungan pembangunan tidak boleh ada interval yang merugikan masyarakat. Dan itu adalah perintah Presiden supaya pembangunan dapat terus berjalan dengan optimal. Maka saya harapkan kepada seluruh jajaran dinas untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan lurus, dengan optimal, menjaga kesinambungan pembangunan. Jangan sampai kabupaten yang menjadi gerbang dari Provinsi Lampung malah mengalami ketertinggalan. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat atas partisipasi aktifnya, dan sekali lagi saya berharap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menjaga situasi yang sudah aman, kondusif, tentram, tertib, dan terkendali ini. Apalagi saya tadi pagi menerima laporan bahwa anggaran pembangunan kemampuan fiskal Provinsi Lampung meningkat sekitar hampir 50% uangnya. Dari 24 triliun menjadi sekitar 35 triliun kemampuan fiskal kita. Ini akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat apabila kita semua bisa menjaga situasinya, masyarakatnya bisa aman, tentram, tertib, dan damai. Sehingga anggaran ini bisa terserap untuk pembangunan di masyarakat. Nah, ini harapan saya, partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga situasi dan situasi agar tetap kondusif supaya pembangunan terus berjalan.